Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Doni Zulkiman Nipar dengan NIM 4422301008 dari kelas TRPF A2 pagi. Oke, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang bertema presentasi WS D1 2020 dan ASME SEC IX 2021. Oke, tujuan dari spesifikasi prosedur dan catatan kualifikasi prosedur. Tujuan spesifikasi prosedur atau WPS menetapkan parameter dan metode pengelasan yang tepat untuk memastikan kualitas dan kekuatan yang konsisten dalam sambungan las, memberikan panduan yang jelas kepada penjelas untuk menjaga konsistensi dalam proses pengelasan dan meminimalkan potensi cacat atau kegagalan struktural. Tujuan kualifikasi kinerja atau PQR, pengujian dan mendokumentasikan bahwa spesifikasi prosedur pengelasan atau WPS dapat menghasilkan sambungan las yang memenuhi persyaratan kekuatan dan keamanan yang ditetapkan, memberikan bukti bahwa teknik pengelasan yang dipilih dapat diandalkan dan sesuai untuk aplikasi tertentu, seperti memastikan integritas struktural dalam lingkungan yang berbeda. Spesifikasi prosedur pengelasan atau WPS dan catatan kualifikasi prosedur atau PQR digunakan untuk memastikan pengelasan sesuai standar seperti AWSD 1.1 2020 dan ASME SEC IX 2021. WPS menetapkan parameter pengelasan untuk memastikan kualitas dan kekuatan sambungan las. Sementara PQR mendokumentasikan hasil uji yang menunjukkan bahwa prosedur pengelasan dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan ini, konsistensi dan kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan keamanan dapat dijaga dalam proses pengelasan. Kualifikasi prosedur. Kualifikasi prosedur pengelasan atau PQR adalah dokumen yang mencatat hasil pengujian untuk memvalidasi spesifikasi prosedur pengelasan. Ini mencakup detail parameter pengelasan yang digunakan, hasil uji mekanik seperti uji tarik dan uji lentur, serta pengamatan visual. PQR menunjukkan bahwa prosedur pengelasan telah diuji dan memenuhi standar yang ditetapkan seperti AWS atau ASME untuk memastikan konsistensi dan keamanan dalam pengelasan. Ruang lingkup. Dalam ruang lingkup AWS D1.1 2020, standar ini mengatur pengelasan baja struktural untuk konstruksi termasuk prosedur pengelasan dan pengujian untuk memastikan kekuatan sambungan las. ASME SEC IX 2021 adalah bagian dari kode ASME yang mengatur kualifikasi prosedur pengelasan untuk peralatan tekanan seperti boiler, menetapkan persyaratan untuk pengelasan pada sebagai material dan pengujian yang diperlukan untuk memvalidasi kualitas sambungan las. Spesifikasi prosedur. Spesifikasi prosedur pengelasan atau WPS adalah dokumen yang mengatur langkah-langkah dan parameter teknis untuk melakukan pengelasan dengan kualitas yang konsisten. Ini mencakup pengelasan parameter seperti arus dan bahan pengisi, serta persyaratan pengujian untuk memastikan kekuatan dan keamanan sambungan las. WPS penting untuk memastikan pengelasan sesuai dengan standar AWS D1.1 atau ASME SEC IX untuk menjaga integritas struktural dan keandalan dalam penggunaan industri. Tanggung jawab. Dalam konteks AWS D1.1 2020 dan ASME SEC IX 2021,
Tanggung jawab pengelasan meliputi 1. Memilih dan mengikuti prosedur pengelasan, memastikan WPS dipilih dan diikuti dengan benar. 2. Melaksanakan pengelasan dengan konsistensi, mengikuti WPS untuk memastikan kualitas dan kekuatan sambungan las. 3. Mengelola kualifikasi proses, bertanggung jawab atas pengujian dan kualifikasi PQR untuk memenuhi standar yang ditetapkan. 4. Melakukan inspeksi dan dokumentasi, melakukan pengujian visual dan mekanik serta mendokumentasikan hasil dengan akurat. 5. Memastikan kepatuhan terhadap standar, memastikan semua pengelasan sesuai dengan AWS D1.1 dan ASME SEC IX untuk keamanan dan kualitas yang diharapkan. Jenis dan tujuan pengujian serta pemeriksaan. Yang pertama ada tensionen test, terus ada yang kedua guided band test, yang ketiga ada fillet well test, yang keempat ada toughness test, dan kelima ada Stanwell test. Tension test. Untuk poin pertama, untuk ketebalan plat mencapai 20 mili. Poin kedua, semua benda ujian diperlukan untuk mewakili seluruh ketebalan las pada suatu lokasi harus terdiri dari satu. Apabila diperlukan beberapa spesimen, seluruhnya ketebalan harus dipotong secara mekanis menjadi jumlah minimum yang kira-kira sama dengan ukuran strip yang dapat diuji dengan peralatan yang tersedia. Seperti spesimen set harus diuji dan memenuhi persyaratan. Prosedur tension test. Spesimen uji tegangan harus dipatahkan di bawah beban 10 kali lipat. Kekuatan tarik harus dihitung dengan membagi beban total akhir dengan luas penampang terkecil dari spesimen yang dihitung dari pengukuran aktual dibuat sebelum beban diterapkan. Acceptance criteria tension test. Untuk lulus uji tarik, spesimen harus memiliki kekuatan tarik yang tidak kurang dari, yang pertama, kekuatan tarik minimum yang ditentukan dari las logam, atau yang kedua, kekuatan tarik minimum yang ditentukan dari lebih lemah dari keduanya. Jika logam dasar dengan minimum yang berbeda, kekuatan tarik minimum yang berbeda digunakan. Atau yang ketiga, kekuatan tarik minimum yang ditentukan dari las logam. Ketiga, bagian yang berlaku mengatur penggunaan logam las yang memiliki kekuatan suhu ruangan yang lebih rendah dari logam dasar. Guided bands atau guided band test. Guided band test spesimen. Benda uji tekuk terpadu harus disiapkan dengan memotong plat uji atau pipa untuk membentuk benda uji dengan menampang kira-kira persegi panjang. Permukaan yang dipotong harus halus. Ada beberapa jenis posisi guided band stance. Yang pertama ada transverse side band, yang kedua ada transverse face band, yang ketiga ada transverse roots band, yang keempat ada subsize transverse face and root, yang kelima ada longitudinal band stance, terus yang ketujuh ada longitudinal face band, yang terakhir ada longitudinal root bands. Prosedur guided bands test. Spesimen yang dipandu harus ditekuk dalam apa cok? Prosedur guided band test. Spesimen yang dipandu harus ditekuk dalam jig uji yang secara substansial. Sisi spesimen berbalik ke arah celah jig harus menjadi wajah untuk wajah. Spesimen
tikungan akar untuk spesimen tikungan akar dan sisi dengan diskontinuitas yang lebih besar jika ada untuk sisi spesimen tikungan. Tense kriteria bench test. Zona las dan zona yang terpengaruh panas dari las melintang spesimen tekukan harus sepenuhnya berada dalam bagian yang ditekuk dari spesimen setelah pengujian. Toughness test. Secara umum, uji ketangguhan harus dilakukan bila diperlukan oleh kode referensi. Prosedur pengujian dan peralatan harus sesuai dengan persyaratan kode referensi. Jika tidak ditentukan oleh referensi kode, prosedur dan peralatan uji harus sesuai dengan persyaratan SA 370. Kriteria penerimaan harus sesuai dengan bagian yang menentukan ketangguhan persyaratan pengujian. Lokasi dan orientasi spesimen uji. Persyaratan pemindahan dan persiapan spesimen uji ketangguhan harus seperti yang diberikan dalam bagian yang membutuhkan pengujian semacam itu. Fillet weld test. QW 181. Procedure and Performance Qualification Specimens. Kupon uji untuk plat ke plat harus dipotong melintang untuk menghasilkan 5 bagian benda uji, masing-masing panjang kira-kira 2 inci atau 50 mm. Untuk pipa ke plat atau pipa ke pipa, kupon uji harus dipotong melintang untuk menghasilkan 4 bagian benda uji yang kira-kira sama. Fracture test. Batang dari spesimen kinerja dengan ukuran 4 inci atau 10 mili. Bagian tengah atau batang dari bagian seperempat sebagaimana berlaku harus dibebani secara lateral sedemikian rupa sehingga akar lasan berada dalam ketegangan. Beban harus terus ditingkatkan sampai spesimen patah atau bengkok rata dengan sendirinya. Macro examination performance specimens. Pemeriksaan visual penampang melintang logam las dan zona yang berpengaruh panas harus mengungkapkan A. Tidak ada fusian tidak sempurna, B. Tidak ada retakan, C. Tidak ada indikasi linear lain dengan panjang yang lebih besar dari 1/32 inch atau 0,5 mili. D. Tidak ada cekungan atau cebung yang lebih besar dari 1/16 inci atau 1,5 mm. E. Tidak lebih dari satu perbedaan antara 1/8 inch atau 3 mm antara panjang kaki las fillet. Diffusion welding procedure and performance qualification specimen. Blok uji harus berukuran minimal 8 inci kali 8 inci atau 200 mm kali 200 mm dengan ketebalan sedemikian rupa setidaknya ada 5 bidang antara muka yang dilas. Minimal 3 spesimen uji tegangan sesuai dengan persyaratan SA 370. Harus diambil tegak lurus terhadap bidang antarmuka dan 3 sejajar dengan bidang antarmuka. Evaluasi mikrostruktur harus dilakukan sesuai dengan persyaratan ASTM. Stanwell test diperlukan untuk memenuhi syarat setiap prosedur peralatan yang digunakan untuk pengelasan stand harus sepenuhnya otomatis kecuali untuk start manual. Type of test required. Poin pertama ada mechanical test. Yang kedua ada groove and fillet weld. Yang ketiga ada weld repair and build. Yang keempat ada dissimilar base metal thickness. Yang kelima ada stand welding. Yang keenam ada tube to tube head qualification.
Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah dalam mengucapkan, mohon maaf. Selamat siang. Thank you.